nama saya Siti Nurlela dengan NIM 17106230002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengetahui apa aja sih aspek sosial dan juga ekonomi yang ada atau sudah diterapkan oleh CV Palemkraf Jogja. Yuk, disimak sampai habis. Nah, kita akan mulai membahas untuk terkait aspek sosial dan juga ekonomi Palemkraf dari penjabaran. Nah, seperti yang teman-teman tahu, kalau misalnya CV Palemkraf ini merupakan se- ma- Oke, pertama-tama kita bakal bahas dari sisi sosialnya, ya, aspek sosial. Yuk, disimak baik-baik. Ternyata UMKM Palemkraf Jogja melakukan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan dari mananya ya? Ternyata sekitar 60% dari total karyawan tetap di perusahaan ini adalah perempuan. Nah, hal ini merupakan salah satu poin plus bagi UMKM Palemna. Ini em, tidak mencerminkan keberpihakan dan juga melaksanakan kesetaraan gender dalam dunia kerja. Jadi nggak ada diskriminasi antara laki-laki ataupun perempuan ya. Yang kedua, Palemkraf Jogja juga melakukan peningkatan kesejahteraan bagi para karyawannya dengan kebijakan ketenaga kerjaan yang adil dan berpihak kepada pekerja. Nah, kayak gimana sih cara Palemkraf untuk meningkatkan kesejahteraan? Yang pertama, para pekerja tetap mendapatkan fasilitas jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kesehatan dan kecelakaan kerja. Nah, dengan pendekatan ini, Palemkraf nggak hanya membangun fondasi kesejahteraan jangka panjang bagi karyawan lo ya, bagi karyawan, tapi juga, oke, tolong yang tadi dikat untuk yang meningkatkan kesejahteraan. Nah, yang kedua, UMKM Palemkraf Jogja ini melakukan upaya peningkatan kesejahteraan karyawannya dengan cara memperlakukan kebijakan-kebijakan ketenagakerjaan yang adil dan berpihak kepada para pekerjanya. Selain itu, para pekerja tetap mendapatkan fasilitas jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kesehatan dan juga kecelakaan kerja. Nah, dengan pendekatan ini, UMKM ini nggak hanya membangun fondasi kesejahteraan jangka panjang bagi karyawannya, tapi juga membentuk karyawan loyal untuk usahanya. Yang ketiga, kontribusi terhadap UMKM lokal. Ternyata dari sisi aspek sosial, Palemkraf Jogja juga turut berkontribusi dalam pemberdayaan UMKM. Gimana ya UMKM memperdayakan UMKM lainnya? Ternyata CV Palemkraf Jogja ini melakukan berbagai pelatihan kepada UMKM-UMKM yang ada di pelosok atau daerah-daerah terpencil seperti NTT, Aceh, Kalimantan, Papua, dan juga Sulawesi untuk melakukan edukasi terkait pengolahan limbah alami yang bernilai di daerahnya masing-masing.
Kemudian, dari sisi sosial, kebijakan-kebijakan yang diperlakukan oleh UMKM CV Palemkraf Jogja ini adalah larangan pekerja anak dan juga kerja paksa. Gimana ya cara eh, menanggulangi pekerja anak dan juga pekerja paksa? Ternyata dalam setiap rekrutmen karyawan UMKM, CV Palemkraf Jogja harus diverifikasi dengan KTP. Hal ini agar tidak ada pekerja anak atau pekerja paksa yang bekerja di UMKM ini. Selain itu, Palemkraf Jogja juga menerapkan standar kerja berdasarkan ISO 9001-2018 dan praktik kerja etis. Aspek sosial sudah. Sekarang kita lanjut ke aspek ekonomi ya. Untuk aspek ekonomi yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja. Ternyata UMKM Palemkraf Jogja ini telah memberikan pemberdayaan dan juga penciptaan lapangan kerja yang sangat besar bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, di antaranya UMKM ini telah memperkerjakan 50 karyawan tetap yang terdiri dari 30 perempuan dan 20 laki-laki, serta telah membina lebih dari 1.000 mitra pengrajin dari berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, UMKM ini terlibat dalam penguatan ekonomi lokal dan nasional. Bisa ya, ekonomi lokal dan juga nasional itu dibantu sama UMKM kecil. Eits, jangan salah. Ternyata UMKM Palemkraf Jogja ini telah memiliki kontribusi nyata dalam penguatan ekonomi lokal melalui strategi bisnis yang memprioritaskan pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Selain itu, Palemcraft juga berkontribusi dalam ekspor produk kerajinan ke berbagai negara di Asia, Eropa, Timur Tengah, bahkan Amerika yang secara langsung ikut meningkatkan devisa negara dan memperkuat posisi Indonesia dalam industri kerajinan global. Jadi, UMKM Palemkraf Jogja ini telah terlibat nggak hanya ekonomi lokal, tapi juga ekonomi nasional loh. Kemudian, dari sisi aspek ekonomi, Palemkraf Jogja juga menerapkan sistem kemitraan yang menguntungkan, di mana setiap mitra mendapat pelatihan, pendampingan, dan juga bantuan permodalan, serta menerapkan sistem kontrak pesanan jangka panjang, serta pendampingan dari kualitas produk. Jadi, mitra-mitra yang bekerja sama ini pasti akan dibimbing dan juga mendapat banyak bantuan dari Palemkraf Jogja sehingga para mitra dapat. Nah, udah sampai di akhir aja nih untuk yang sesi aspek sosial dan juga ekonomi. Berdasarkan hasil analisis ini, Palemkraf Jogja terbukti sebagai UMKM yang tidak hanya berorientasi terhadap keuntungan bisnis, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Yuk, kita kenalan sama profil.
Yuk kita kenalan sama salah satu UMKM di bidang manufaktur, yaitu, wah, sorry, ulang, ini yang terakhir. Yuk kita kenalan sama salah satu UMKM di bidang manufaktur, yaitu Palemcraft Jogja. Palemcraft Jogja merupakan salah satu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang manufaktur kerajinan tangan atau handicraft dan dekorasi rumah home decor. Didirikan pada tahun 2003 di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Palemcraft Jogja fokus pada produksi produk kerajinan berbahan dasar alami seperti bambu, rotan, pelepah pisang, kayu mahoni, hingga biji-bijian lokal. Produk-produk tersebut dikembangkan menjadi barang bernilai seni tinggi yang ramah lingkungan dan berdaya saing global. Dengan semangat pemberdayaan komunitas, Palemcraft membangun sistem produksi yang melibatkan lebih dari 1.000 pengrajin dari berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Kalimantan, NTT, dan juga Sulawesi. Sebagian besar produksi dilakukan dengan sistem home-based production atau dilakukan di rumah yang memungkinkan para pengrajin terutama ibu rumah tangga untuk bekerja dari rumah. Perusahaan juga memperkerjakan 50 karyawan tetap di pusat produksinya di Yogyakarta yang terdiri dari 60% perempuan dan menerapkan prinsip non-diskriminasi serta praktik kerja etis. Dalam pengembangan usahanya, Palemcraft tidak hanya berorientasi pada pasar lokal, tetapi juga telah melakukan ekspor secara konsisten ke berbagai negara seperti Spanyol, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Ekspor kerajinan dari Palemcraft mencapai nilai USD 245.000 selama periode Januari hingga Juli 2024 loh. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa UMKM di sektor manufaktur dapat berdaya saing tinggi di pasar global apabila dikelola dengan pendekatan komunitas, inovasi desain, dan keberlanjutan bahan baku. Sebagai pelaku UMKM di sektor manufaktur kreatif, Palemcraft juga aktif memberikan pelatihan kepada pengrajin lokal di lebih dari 10 provinsi. Pelatihan meliputi peningkatan kualitas produk, desain, pengolahan limbah menjadi produk bernilai ekonomis, dan strategi pemasaran. Dengan semua pencapaian tersebut, CV Palemcraft Jogja menjadi contoh nyata UMKM yang berhasil memadukan aspek bisnis, sosial, dan lingkungan dalam satu sistem usaha yang berkelanjutan. Masih penasaran sama UMKM yang satu ini? Yuk, simak selanjutnya kami akan menjelaskan 7 aspek dari studi kelayakan bisnis, di mana ada aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial, dan lain-lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Faliksan dari kelas Bisnis Digital C dengan NIM 1710623093 dan dari kelompok Vintage. Dan kali ini saya akan menjelaskan aspek yuridis dari perusahaan CV Palemcraft Jogja. Seperti itu. Next. Oke, untuk legalitas usaha dan kepatuhan regulasi dari perusahaan CV Palemcraft ini, CV Palemcraft Jogja telah memiliki NIB yaitu nomor induk usaha seperti itu. Dan selanjutnya adalah CV Palemcraft juga memiliki HO atau izin gangguan seperti itu. Nah, izin gangguan ini adalah surat yang digunakan untuk CV Palemcraft mengekspor barang-barangnya ke luar negeri lewat ekspedisi. Nah, sebelumnya seperti itu. COO dan COO adalah Certificate of Origin. Nah, jadi mereka mempunyai sertifikat originalitas dari produk-produk mereka. Next adalah NIK, nomor penduduk kebumian gitu. Nah, kemudian next adalah
pentingnya adanya NIK. Nah, di NIK ini akan membantu atau menghindari biaya tambahan dari jasa-jasa ekspor atau jasa ekspedisi dari masing-masing ekspedisi, karena CV Pancraft ini juga mengekspor, dia bukan mengekspor tapi selalu mengekspor barang-barang mereka ke luar negeri seperti itu. Jadi itu akan mengurangi biaya-biaya tambahan dari jasa-jasa ekspor seperti itu. Yang kedua adalah jasa rahasia dagang dan detail produk. Nah, jadi dari CV Pancraft ke ekspedisi dan ke konsumen itu ada seperti rahasia atau gap yang lumayan, yaitu masih ada kemungkinan bahwa ekspedisi akan memeriksa terlebih dahulu barang-barang atau produk mereka seperti itu. Tapi dengan adanya NIK, dengan adanya surat izin ini, maka mereka tidak perlu lagi untuk mengecek-ngecek hal-hal seperti itu karena sudah ada surat izinnya. Jadi mereka hanya berfokus hanya untuk mengantarkan dan tidak memeriksa terlebih dahulu gitu. Next adalah telah memiliki sertifikasi ekspor sesuai dengan standar produk di seluruh dunia gitu. Jadi CV Craft seluruh produknya itu sertifikasi ekspor sesuai dengan standar-standar di negara-negara masing-masing tempat CV Craft mengekspor produk-produk mereka seperti itu. Next adalah faktur ekspor. Nah, faktur ekspor ini adalah salah satu syarat untuk CV Palenkraf bebas atau pembebasan dari PPN dari negara kita atau PPN ekspor seperti itu. Next adalah sertifikasi ekspor. CV Palenkraf telah memiliki sertifikasi ekspor sesuai dengan produk-produk mereka gitu. Nah, apa sih gunanya atau untuk apa sih sertifikasi ini? Yang pertama adalah kualitas produk mereka itu sertifikasi ini akan menunjukkan bahwa kualitas produk mereka itu sesuai dengan standar di internasional. Dan kedua adalah komitmen terhadap legalitas dan mutu-mutu ekspor seperti itu. Next adalah kepatuhan pajak ekspor. CV Palenkraf tidak dikenai PPN atau pajak tambahan nilai karena di Indonesia ekspor tidak dikenakan pajak, tetapi harus memiliki faktur ekspor barang. Nah, jika tidak memiliki faktur ekspor barang ini, produk akan dianggap sebagai penjualan lokal atau akan dikenai sebagai PPN seperti itu. Faktur ekspor itu menjadi salah satu syarat legal atau pembebasan pajak di Indonesia seperti itu. Apalagi untuk ekspor ya, atau khusus memang untuk ekspor seperti itu. Oke, selanjutnya implikasi yuridis terhadap ekspor. Nah, implikasi yuridis terhadap ekspor ini satunya kepatuhan pada regulasi memudahkan. Nah, di Indonesia itu untuk melakukan ekspor sangat-sangat dimudahkan seperti itu apabila teman-teman sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti itu. Apabila sudah dipenuhi syarat-syaratnya atau aplikasi surat izin atau yuridisnya, maka semua akan lebih mudah karena semuanya sudah ada izinnya seperti itu. Next adalah pengiriman ke luar negeri seperti itu. Yang ketiga adalah kerjasama dengan buyer-buyer internasional. Nah, karena produk CV Palenkraf ini diekspor ke luar negeri atau fokusnya adalah untuk mengekspor barang, maka kerjasama dengan buyer-buyer internasional itu sangat-sangat lumrah dan sangat-sangat pasti seperti itu. Next adalah menjaga reputasi perusahaan. Nah, dengan adanya atau dengan lengkapnya surat izin dari CV Pancraft ini tentu akan menjaga reputasi perusahaan mereka karena karena surat izin mereka lengkap, tentu perusahaan mereka juga terjamin mutunya seperti itu. Next adalah legalitas lengkap sama dengan atau sama seperti lebih dipercaya oleh mitra nasional karena ya memang dengan full atau dengan terpenuhinya syarat-syarat legalitas, maka perusahaan itu akan lebih terpercaya. Ya, pasti dong terpercaya karena ya ini perusahaannya sudah dilegalitas oleh ini, bagian ini dan ini. Termasuk sudah mempunyai NIB, NIK dan lain-lain itu tentu akan lebih dipercaya oleh buyer-buyer di internasional seperti itu, oleh mitra-mitra internasional. Oke, mungkin seperti itu saja. Next ke aspek selanjutnya. Terima kasih. Saya Nazwa Eka Putri dengan NIM 171062304 6.
Di sini saya dari kelompok 2, Visibility of Business, yang mengangkat UMKM manufaktur, yaitu CV Palmcraft Jogja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek teknis mereka. Berikut pokok bahasan kita kali ini ada 4, yaitu ada bahan baku dan SDA, yang kedua adalah lokasi dan infrastruktur, yang ketiga adalah proses produksi ramah lingkungan, serta yang terakhir adalah inovasi produk. Yang pertama kita perkenalan dulu untuk Palmcraft Jogja ini. Mereka merupakan salah satu UMKM di bidang manufaktur yang sudah berdiri sejak tahun 2003 yang berlokasi di Jogja. Mereka mendesain dan membuat produk dari awal untuk dekorasi rumah menggunakan bahan baku yang tumbuh cepat dan mudah dibudidayakan seperti bambu, batu apung, biji mahoni, rumput rayung, lidi, batang pisang, dan sebagainya. Mayoritas produknya ini memang terbuat dari bahan-bahan alami lokal ya. Beberapa bahan merupakan limbah yang jarang digunakan, tetapi di tempat CV Palmcraft ini diolah menjadi bahan dengan nilai ekonomis yang tinggi. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini adalah pemilihan material dan pengelolaan bahan baku. Oleh CV Palmcraft ini dilaksanakan pemanfaatan terhadap bahan baku alami yang mudah ditemukan dan dibudidayakan. Yaitu untuk material yang pertama adalah material ramah lingkungan. Mereka memprioritaskan penggunaan bahan-bahan alami yang mudah didapatkan dan dibudidayakan seperti yang saya sebutkan tadi, ada bambu, biji mahoni, dan sebagainya, sampai serat abaka. Selain itu, mereka juga mengolah limbah yang jarang dimanfaatkan, yang nantinya akan dimanfaatkan menjadi produk dengan nilai tambah seperti rumput rayung tadi. Itu merupakan salah satu limbah yang jarang dimanfaatkan ya. Yang kedua, untuk highlight pemilihan material dan pengelolaan bahan baku ini adalah keberlanjutan SDA-nya. Palmcraft mendukung keberlanjutan lingkungan dengan penggunaan bahan yang cepat tumbuh dan mudah diperoleh yang tentunya alami ya, untuk mengurangi ketergantungan pada SDA yang terbatas. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lokasi dan infrastruktur dari CV Palmcraft ini. Kalau secara geografis, Palmcraft Jogja ini berada di Yogyakarta, yang tentunya mereka memberi keuntungan strategis dalam hal lokasinya ini, yaitu mulai dari aksesibilitas bahan baku yang melimpah dan mudah diperoleh. Yang kita tahu sendiri, Jogja ini dikenal dengan keberagaman sumber daya alamnya seperti bambu yang menjadi bahan utama dalam produk mereka. Nah, untuk lokasi produksi dan distribusi mereka ini berbeda ya. Untuk lokasi mereka ini produksi mereka berada di Desa Pendowo Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul, Yogyakarta. Sementara untuk produk-produk yang telah jadi ini dijual atau didistribusikan di Gerai Palmcraft yang terletak di Toko Batik Jogja Kembali di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, nomor 8, Gondomanan, Kota Jogja. Nah, untuk aspek selanjutnya ada penggunaan teknologi finishing yang berkelanjutan. Untuk Palmcraft sendiri, mereka menggunakan teknik finishing yang ramah lingkungan. Salah satunya seperti penggunaan cat alami, yaitu cat yang water-based atau berbasis air. Ini mereka gunakan saat produk sudah jadi, tinggal proses finishing, yaitu dalam hal mencatnya. Yang kedua di sini adalah skalabilitas produksi dan kapasitas. Untuk CV Palmcraft ini mereka memproduksi barangnya dengan skala besar, yaitu yang berfokus di handmade. Mereka juga udah pernah ekspor ke berbagai negara seperti ke Amerika Serikat, Australia, hingga ke beberapa negara di Eropa seperti Spanyol misalnya. Nah, mereka juga sempat ekspor ke Timur Tengah dan juga di beberapa negara ASEAN seperti Thailand, Filipina, dan juga Singapura. Yang ketiga di layar ini adalah proses pengemasan dan distribusi. Untuk Palmcraft sendiri, mereka menggunakan mereka mengekspornya ini secara kontainer penuh ataupun dalam istilah bahasa Inggrisnya FCL, serta kontainer sebagian ataupun LCL. Mereka pengemasan ini mereka ikuti dengan standar internasional tentunya yang memiliki sistem distribusi yang baik untuk produk tetap aman sampai ke tangan konsumen. Yang terakhir dari pembahasan ini adalah inovasi produk. Untuk Palmcraft sendiri, mereka menonjolkan
produknya melalui desain orisinal dengan penggunaan bahan alami yang memberikan karakteristik unik pada setiap produk. Ini juga karena berdampak dari faktor handmade dari tenaga-tenaga pekerja lokal di sekitaran Jogja juga, yang tentunya itu juga menjadi daya tarik pasar global terhadap produk-produk CV Palmcraft. Nah, setelah kita membahas beberapa aspek tadi, beberapa faktor tadi untuk aspek teknis, disimpulkan bahwa CV Palmcraft Jogja telah mengimplementasikan berbagai praktik teknis yang tentunya mendukung keberlanjutan dan efisiensi operasional, mulai dari pemilihan bahan baku alami yang mudah diperoleh, serta penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam proses finishing. Nah, untuk lokasi yang terpisah dengan gerai penjualan ini juga memperkuat aksesibilitas ya untuk produk hingga ke tangan konsumen, baik itu domestik maupun internasional. Nah, untuk Palmcraft sendiri, mereka menunjukkan kemampuan dalam memproduksi skala besar yang terbukti mereka bisa sampai ekspor ke luar negeri, ke berbagai benua juga tentunya. Jadi, CV Palmcraft ini juga bisa menjadi contoh bagi UMKM, bisa menjadi contoh UMKM yang sukses bergerak di bidang manufaktur dalam hal keberlanjutan, efisiensi, serta inovasi dalam aspek teknis operasionalnya. Sekian penjelasan dari saya terkait aspek teknis CV Palmcraft. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan aspek pasar pada CV Palemcraft Jogja. Nah, pada aspek ini kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama yaitulah deskripsi produk dan keunggulan produk pada CV Palemcraft Jogja ini. Terus kita juga akan membahas terkait dengan segmentasi, targeting, dan positioning atau STP pada perusahaan ini. Terus kita juga akan membahas terkait analisis permintaan, analisis penawaran, juga terkait dengan strategi pemasaran, dan yang terakhir yaitu terkait dengan peluang dan tantangan pasar. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah terkait dengan deskripsi produk dan keunggulan. Nah, CV Palemcraft Jogja ini itu memproduksi berbagai kerajinan spesifik berbahan dasar dari alam, mulai dari rotan, bambu, batu, dan lain-lain. Bahan-bahan ini bisa diproduksi oleh mereka untuk menjadi furniture, berupa meja, kursi, rak buku, bisa juga dibuat menjadi dekorasi rumah, mulai dari lampu, vas bunga, dan lain-lain. Serta bahkan bisa mereka buat itu menjadi aksesoris. Contohnya adalah tas, dompet, ikat pinggang juga, dan lain-lain. Pokoknya mereka ini membuat produk mereka spesifiknya atau kebanyakan itu berbahan dasar dari alam. Terus apa yang ditonjolkan oleh produk-produk dari CV Palemcraft Jogja ini? Yang pertama yaitu adalah keunikan desain yang memadukan estetika tradisional dan modern. Walaupun bahan-bahannya itu terkesan tradisional, cara pembuatannya pun masih dengan manual atau dengan tangan, tapi mereka memadukannya dengan aspek-aspek modern seperti desain dan lain-lain. Terus keunggulan atau yang ditonjolkan pada produk si Palemcraft Jogja ini adalah salah satunya yaitu bahan baku alami yang ramah lingkungan dan bisa berkelanjutan. Nah, ini yang paling penting dari sebuah produk adalah mereka itu menonjolkan kualitas tinggi dengan pengerjaan seperti yang saya bilang tadi masih dengan tangan atau handmade oleh pengrajin handal yang detail dalam pengerjaannya. Nah, kita masuk pada segmentasi targeting dan positioning. Nah, secara segmentasi si Palemcraft Jogja ini ada tiga bagian. Yang pertama adalah secara segmentasi geografis, yaitu mereka mentargetkan pasar lokal karena letaknya ini di Yogyakarta. Jadi mereka menargetkan pasar lokal sekitar Yogyakarta dan daerah-daerah sekitar situ. Kita tahu sendiri Jogja itu sebagai salah satu kota wisata pasar nasional, sehingga sangat mendukung untuk eh, segmentasi geografis pada CV Palemcraft Jogja sendiri. Mereka juga sudah lama, bahkan sudah mulai ekspor ke negara-negara lain. Di antaranya itulah
ke Amerika, Jepang, bahkan sampai ke negara-negara Eropa lainnya. Terus segmentasi yang kedua oleh CV Palang Kerap Jogja ini adalah secara demografis, yaitu konsumennya rata-rata berusia 25 sampai dengan 45 tahun, mulai dari kelas menengah sampai kelas ke atas. Kenapa begitu? Karena untuk menghargai produk kerajinan mereka sendiri yang bisa dijamin berkualitas dan bernilai estetika yang tinggi. Terus segmentasi yang terakhir adalah segmentasi secara psikografis, yaitu mereka menargetkan individu dan gaya hidup berkelanjutan, khususnya mereka yang mencintai produk handmade dan mereka yang respect atau mencintai terhadap produk atau budaya lokal. Nah, adapun targeting dari si Alam Kerap Jogja ini adalah konsumen urban yang mencari fitur atau furniture dan dekorasi rumah yang unik dan ramah lingkungan. Terus targeting yang kedua oleh si Alam Kerap Jogja ini adalah untuk pasar ekspor yang menghargai produk handmade berkualitas tinggi. Terus mereka juga menargetkan pada retailer atau pelaku usaha B2B yang menjual produk kerajinan etnik atau yang eco-friendly. Nah, adapun positioning pada CV Palang Kerap Jogja ini adalah mereka memposisikan diri sebagai produsen kerajinan rotan berkualitas tinggi yang memadukan nilai budaya lokal Yogyakarta dengan desain modern dan prinsip keberlanjutan. Jadi tidak hanya budaya lokal yang tradisional, tapi mereka itu sudah bisa memadukan antara budaya tersebut dengan desain modern dan prinsipnya itu sebagai barang yang berkelanjutan. Produk mereka ditujukan bagi konsumen yang eh, menghargai keunikan estetika alami dan gaya hidup yang eco-friendly. Nah, adapun analisis permintaannya yaitu ada tiga. Yang pertama adalah tren global. Nah, permintaan global untuk produk rotan terus meningkat, terutama di negara-negara maju yang mengutamakan produk ramah lingkungan dan berkelanjutan. Makanya mereka 90% itu produknya ekspor ke luar negeri, terutama di negara-negara yang mengutamakan produk yang ramah lingkungan. Terus potensi ekspor. Nah, Indonesia sendiri merupakan eksportir rotan olahan terbesar di dunia dengan nilai transaksi mencapai 158,5 juta dolar atau sekitar 42,2% dari nilai ekspor rotan olahan global. Nah, ini juga eh, mendukung mengapa produk-produk dari Situ Alam Kerap Jogja ini cenderung ekspor karena Indonesia sendiri adalah negara penghasil atau eksportir rotan terbesar di. Terus selanjutnya adalah pasar domestik. Nah, di dalam negeri minat terhadap produk kerajinan rotan juga ikut meningkat seiring dengan kesadaran akan produk lokal dan produk yang ramah lingkungan. Salah satunya eh, si Palem Kerap Jogja ini sendiri, karena produknya merupakan produk yang ramah lingkungan. Nah, terus selanjutnya adalah analisis penawaran atau kompetitor. Yang pertama adalah pesaing lokal, karena terdapatnya banyak UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya yang memproduksi kerajinan rotan. Namun, CV Palem Kerap Jogja ini dapat menonjol karena mereka itu punya inovasi desain, terus kualitas produk, strategi pemasaran, dan mereka juga jeli melihat peluang yang ada. Nah, adapun pesaing internasional mungkin berasal dari negara-negara seperti Tiongkok dan Vietnam, yang mereka itu juga cenderung memproduksi kerajinan rotan dengan harga yang kompetitif. Namun, yang menjadi keunggulan si film kerap daripada negara-negara pesaing itu karena produk mereka seringkali kurang dalam aspek keunikan dan nilai budaya, yang dimana hal itu merupakan keunggulan yang ditonjolkan oleh produk-produk dari si film kerap Jogja itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait strategi pemasaran yang dilakukan oleh CV Palam Kerap Jogja ini. Yang pertama itu mereka melakukan melalui saluran distribusi, yaitu penjualannya melalui toko fisik di Yogyakarta. Eh, Mereka juga sering melakukan partisipasi dalam
pameran kerajinan, serta platform online seperti marketplace dan juga media sosial. Terus yang kedua, mereka sering melakukan promosi, baik itu menggunakan media sosial ataupun media-media yang lain untuk menampilkan proses pembuatan dan cerita di balik produk. Jadi masing-masing produk atau setiap produk pada Siwal Craft Jogja itu mempunyai cerita atau makna tersendiri di balik mengapa produk itu dibuat. Serta mereka juga kerap melakukan kolaborasi dengan influencer-influencer yang eh, mendukung produk lokal. Nah, terus yang ketiga yaitu adalah melalui harga. Nah, menetapkan harga yang mencerminkan kualitas dan keunikan produk. Eh, Makanya mengapa harga atau eh, harga pada produk si film keramik ini cenderung menengah ke atas karena mereka mempertimbangkan terkait dengan nilai produk karena dibuat oleh produk yang atau dibuat oleh pengrajin yang handal, terus serta memiliki nilai tambah seperti cerita di balik produk itu dan aspek berkelanjutan. Nah, adapun peluang dan tantangan pasar, yang pertama adalah peluang dan dukungan yang membantu pada sipil dan Pemprov Jogja ini adalah dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia mendorong ekspor produk kerajinan rotan melalui berbagai program dan fasilitas dengan kerjasama dengan banyak pelaku UMKM, khususnya Palemkraf ini. Terus faktor pendukung yang lain adalah pasar ekspor. Jadi negara-negara seperti Amerika, Jepang, dan negara-negara Eropa lainnya itu memiliki permintaan tinggi terhadap produk berbahan rotan dari Indonesia. Adapun tantangannya mungkin karena ketersediaan bahan baku rotan yang mulai tidak stabil. Nah, ini juga dapat mempengaruhi untuk masa produksi dari si Ampera Jogja. Terus terkait dengan persaingan harga, nah, produk dari negara pesaing seringkali lebih murah karena mereka mungkin cenderung kurang secara kualitas dan keunikan. Berbeda dengan si Ampera Jogja, walaupun harganya eh, menengah ke atas, tapi kualitas dan keunikan yang ditawarkan itu sesuai seperti itu. Nah, terakhir yaitu untuk aspek pasar ini adalah kesimpulan mengenai aspek pasar pada si Ampera Jogja. CV Alam Kerap Jogja ini memiliki potensi pasar yang kuat, baik di dalam negeri maupun mancanegara. Produk kerajinan rotan yang ditawarkan memiliki keunikan desain, nilai budaya, dan ramah lingkungan yang sangat diminati oleh segmen pasar menengah ke atas serta pasar ekspor. Nah, dengan strategi pemasaran yang tepat dan fokus pada kualitas serta diferensiasi produk, diharapkan si film kerap ini dapat bersaing secara efektif di tengah tantangan pasar yang kompetitif. Mungkin sekian untuk penjelasan terkait aspek pasar pada CV Film Craft Jogja ini. Tanggal 9 Juni 2021 itu satu musibah yang memang kami tidak prediksi karena ada satu tanggung jawab 5 kontainer yang terbakar itu dengan konsumen kami harus segera untuk mengembalikan. Tapi alhamdulillah mereka simpati dengan kami, mereka malah memberikan satu pelunasan. Ini akhirnya saya ceritakan ke pegawai saya bahwa ayo kita bangkit, ayo kita bangun, karena saya berpikir bahwa ternyata banyak yang menaruh kehidupan kepada Palemkraf. Jadi di Palemkraf punya 50 tenaga kerja. Kami juga memberikan sebuah kesempatan untuk bagaimana mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan di tetangganya. Kalau teman-teman UKM pengen bagaimana produknya bisa mengglobal, coba cari fasilitas apa yang dari kementerian. Yang pertama memang persiapan dari produk dulu. Kalau produk kita sudah siap dan layak untuk di pasar ekspor, berarti kan kita harus belajar produk kita masuk kualitas. Ini yang harus kita pelajari sebagai pelaku ekspor dan pengen belajar bagaimana produk kita bisa masuk ke pasar dunia dengan masuk ke circle pameran maupun circle belanjanya para buyer kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan aspek manajemen dan organisasi yang ada pada CV Palemkraf Jogja. Kurang lebih inilah struktur kepemimpinan dan organisasi pada CV Palemkraf Jogja. Nah, CV Palemkraf Jogja ini cenderung menggunakan struktur yang fungsional dengan pembagian sebagai berikut, yaitu puncak atau
pemilik perusahaan tertinggi itu diambil alih oleh pemilik sendiri. Terus timnya itu terbagi antara tim pengrajin dan tim penjualan. Ada juga manajer pemasaran serta manajer keuangan. Dan yang terakhir mereka memiliki manajemen atau manajer SDM dan umum. Nah, selanjutnya adalah pembagian tugas dan wewenang pada si dalam kreatif ini. Pemilik utama bertugas dalam mengatur arah strategis, menjalin mitra bisnis, dan pengambilan keputusan final. Terus selanjutnya adalah manajer produksi. Tugasnya di sini adalah bertanggung jawab terhadap jadwal produksi, pengadaan bahan baku, serta kontrol kualitas pada produk-produk yang ada di si dalam kreatif ini. Yang ketiga itu adalah posisi untuk manajer pemasaran. Nah, tugasnya apa? Tugas pada manajer pemasaran itu adalah yang bertugas khususnya menyusun promosi digital, brandingan untuk si film kreatif ini, serta kerjasama ekspor untuk ke luar negeri dan turut serta mengikuti pameran-pameran baik lokal maupun internasional. Terus manajer keuangan sendiri tugasnya itu adalah menyusun laporan keuangan bulanan, mencatat transaksi dan mengatur arus kas. Pokoknya seluruh kegiatan atau pengelolaan mengenai keuangan itu diatur oleh manajer keuangan ini. Nah, terakhir terdapat manajer SDM. Nah, manajer SDM pada CIP Palangkaraya Jogja ini bertugas mengatur proses rekrutmen karyawan. Setelah direkrut, mereka melakukan pelatihan dasar dan eh, mereka juga bertanggung jawab untuk kesejahteraan karyawan pada CIP Palangkaraya Jogja ini. Nah, di dalam pelatihan dan perekrutan karyawan, kurang lebih pada CIP Palangkaraya Jogja ini memiliki 1.000 orang karyawan. Ini termasuk dengan mitra mereka dan para petani-petani rotan atau masuk bahan baku untuk produk-produk pada si dalam Kamboja. Nah, mereka juga eh, melakukan pelatihan keahlian yang mengedepankan sisi handmade kepada pengrajin atau karyawan mereka. Terus mereka juga menjamin untuk pemberdayaan kesejahteraan bagi karyawan mereka. Ini yang penting pada si Palem Kerja, si Palem Kerja yaitu karyawan itu bukan hanya sebagai pekerja, tetapi mereka juga dilatih untuk sebagai entrepreneur yang bisa mandiri. Jika memang nanti misalnya mereka sudah selesai di kolam kerja atau ingin membangun usaha baru, jadi mereka itu punya sisi entrepreneur yang dilatih oleh manajer SDM pada si kolam kerja. Nah, dalam hal perekrutan itu yang diutamakan adalah kualitas terlebih dahulu, kualitas dari pekerja. Nah, adapun strategi pengembangannya eh, untuk si kolam kerja sendiri itu eh, aktivitas produksi dan perkantoran terkait dengan legalitas dan administrasi itu berbeda. Nah, kalau untuk legalitas dan administrasi itu terletak di kota Yogyakarta. Sementara seluruh aktivitas produksinya itu terletak di kota Bantul. Karena eh, kegiatan produksi kan membutuhkan tempat yang luas dan eh, istilahnya jauh dari pemukiman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya mereka memilih aktivitas produksi itu di kota Bantul. Nah, untuk kontrak produksinya itu jangka pendek, jadi mereka membuat produk itu sistem pre-order. Terus untuk eh, keuangan atau proses PO-nya itu mereka mengadakan invoice ekspor yang dibuat sendiri. Nah, adapun produk atau pengembangan pada si Galang Jogja ini, mereka lebih mengedepankan sisi otentik perusahaan dengan pembuatan datangan atau handmade bukan dari mesin. Nah, yang mendukung salah satu yang mendukung mereka untuk bisa selalu ekspor produk ke negara manapun adalah karena mereka itu mempunyai sertifikasi dari banyak daerah atau dari banyak negara yang mendukung kebutuhan ekspor produk mereka. Adapun tantangan perusahaan mungkin yang pertama adalah belum optimalnya digitalisasi atau sistem manajemennya. Terus
Salah satu yang membuat atau yang menjadi faktor tantangan pada perusahaan sendiri adalah kebijakan dan regulasi pemerintah yang berubah-ubah 5 tahun sekali sesuai dengan periode pemerintahan. Indonesia kan 5 tahun sekali berganti pemerintahan. Jadi seringkali regulasi dan kebijakan itu berubah seiring dengan perubahan pada pemerintah tersebut. Nah, kesimpulan untuk aspek ini adalah manajemen dan organisasi Sipalan Kerap Jogja ini sudah berjalan efektif, didukung dengan struktur yang efisien dan gaya kepemimpinan oleh ownernya itu yang kolaboratif. Sementara tantangan utama itu ada pada regenerasi SDM dan kualitasnya karena untuk pekerja atau pengrajin pada CV Palang Kerap Jogja ini tidak boleh sembarang orang dan harus punya kualitas untuk mencapai standar produk pada CV Palang Kerap Jogja. Namun hal itu sudah dapat diatasi oleh perusahaan sendiri melalui diadakannya pelatihan setelah perekrutan. Mereka juga kerap melakukan kerjasama sama pihak kampus dan digitalisasi terkait dengan proses pembuatan produk. Oke, mungkin sekian untuk aspek manajemen dan organisasi. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah aspek finansial. Nah, aspek finansial dari CV Palenkraf Jogja. Selanjutnya adalah nih disclaimer dulu buat teman-teman semua bahwa informasi dan data-data yang kami sampaikan ini adalah gabungan dari informasi dari publik dan sumber-sumber dari publik yang tersedia di internet dan susunan, dan kami ini menyusun dengan tujuan etikat baik. Namun di dalam informasi kami ini kami juga melampirkan atau memberikan hasil wawancara. Kebanyakan adalah hasil wawancara kami dengan pemilik CV Palenkraf Jogja ini, seperti itu. Nah, kami semua berempat, member kami adalah berempat, dan yang pertama Siti Nurlela, Muhammad Fahardi, Nazwa Eka Putri, dan saya sendiri Muhammad Faliksan, seperti itu. Next adalah perencanaan keuangan. Nah, CV Palankraf itu memiliki manajemen keuangan yang terstruktur di mana sudah mempunyai manajerial dan akuntan tersendiri. Nah, dan selanjutnya CV Palankraf ini juga menggunakan sistem akuntansi internal dan aplikasi khusus untuk memanage semua keuangan mereka, seperti itu. Jadi mereka bisa memanage maupun melihat bagaimana kinerja keuangan mereka secara tersendiri dan bisa lebih tahu lagi dengan keuangan mereka, seperti itu. Ini adalah evaluasi keuangan dilakukan setiap tahun setelah memanage dan melihat seluruh keuangan mereka. Mereka akan melakukan evaluasi keuangan itu setiap tahun agar evaluasi ini digunakan untuk merencanakan atau memplanning keuangan untuk tahun-tahun berikutnya, seperti itu. Next. Nah, aset dan penjualan tahunan. Nah, CV Penggav ini memiliki total aset sebesar 1,5 miliar dan rata-rata penjualan tahunan dalam 3 tahun terakhir adalah mencapai 3 miliar, seperti itu. Nah, selanjutnya komponen biaya terbesar. Nah, yang pertama adalah sumber daya manusia atau SDM, karena yang pertama adalah, sini saya tidak melampirkannya di PPT, tapi bisa teman-teman lihat di bagian aspek lainnya bahwa CV Palenkraf ini menggunakan atau pekerja yang mereka lakukan ini membuat produk-produk mereka by hand atau by handmade, seperti itu. Jadi produk-produk mereka ini dilakukan oleh manusia, tidak dilakukan oleh mesin, mesin hanya digunakan sebagai alat saja, dan untuk selanjutnya dilakukan oleh manusia. Jadi harus handmade, dan ini digunakan untuk menjaga originalitas mereka. Selain untuk bagian pembuatan saja, mereka di bagian desain juga menggunakan desainer in-house juga. Jadi mereka itu akan menjaga originalitas dari setiap produk mereka, seperti itu. Kedua adalah biaya promosi. Nah, biaya promosi dilakukan untuk pasar domestik dan ekspor. Nah, karena biaya promosi ini dilakukan tidak hanya di domestik dan juga harus diekspor di internasional, dan di internasional ini mereka melakukan banyak-banyak event atau ikut dalam beberapa event internasional, dan itu akan membuat biaya produksi mereka itu lumayan banyak, seperti itu. Yang ketiga adalah biaya operasional rutin termasuk transportasi dan ekspedisi untuk mendukung kegiatan ekspor mereka, karena itu juga salah satu walaupun itu juga menjadi salah satu bagian dari bagian keuangan mereka, tapi ini termasuk dari
biaya operasional yang lumayan rutin atau biaya terbesar mereka seperti itu. Next adalah proyeksi pendapatan. Nah, nilai ekspor. Yang pertama, nilai ekspor mereka adalah antara Januari hingga 2024. Total nilai mereka adalah sebesar 245.000 US dollar atau sekitar 3,399 miliar dengan proyeksi total ekspor 2024 adalah sebesar 500.000 USD. Oke, yang selanjutnya adalah data ekspor 2023 menurut data Exim Trade Data, CV Mencar melakukan 62 pengiriman ekspor dengan total nilai 152.258 US dollar. Negara tujuan utama termasuk adalah Belgia, Uni Emirat Arab, dan Maladewa seperti itu. Next adalah penempatan harga produk dari CV Palencraft ini adalah berdasarkan harga pokok produksi atau HPP mereka yang dioptimasikan dengan reduksi biaya tanpa mengurangi kualitas. Jadi mereka harus menerapkan SOP yang ketat atas setiap produk-produk mereka seperti itu. Nah, selanjutnya adalah produk didesain eksklusif oleh desainer internal. Nah, itu akan membuat produk mereka itu akan berbeda dari kompetitor dan menjaga originalitas mereka, dan itu akan membuat harga lebih premium seperti itu. Next. Apakah CV pelengkap sudah di dalam kondisi break even atau arus kas mereka itu sudah break even atau balik modal? Nah, untuk saat ini perusahaan CV pelengkap itu belum mencapai titik balik modal atau break even point, tapi dari sisi ekonomi mereka tetap tertahan dan beradaptasi meskipun banyak rintangan seperti itu. Dari mulai peperangan, mulai gempa dan lain-lain itu mereka alhamdulillah berada atau tetap bertahan dan dapat beradaptasi dengan baik seperti itu. Nah, dan selanjutnya COVID-19 tidak berdampak negatif bagi mereka, tapi malah meningkatkan permintaan ekspor untuk mereka seperti itu. Jadi COVID-19 tidak menjadi halangan atau salah satu penghalang mereka lah seperti itu. Next adalah tantangan saat ini adalah perang Rusia dan Ukraina, dan itu akan membuat jalur-jalur perdagangan mereka akan mulai terhambat gitu. Jadi untuk CV Blankav karena produk-produknya adalah produk-produk ekspor, maka mereka sangat bergantung pada kondisi di negara tersebut atau di kondisi di bagian trade mereka. Jadi peperangan adalah salah satu bagian dari tantangan yang akan mereka hadapi. Nah, sekarang adalah perang Rusia Ukraina yang akan menjadi tantangan mereka seperti itu. Next adalah strategi stabilitas keuangan. Nah, CV Palencraft ini memiliki sistem keuangan yang internal atau mandiri. Jadi CV Craft dapat menggunakan sistem ini untuk mengontrol atau mengevaluasi dan merencanakan sistem keuangan mereka untuk depannya seperti itu. Dan strategi selanjutnya adalah pemasaran itu diperkuat untuk menyesuaikan dengan permintaan pasar ekspor yang sangat-sangat dinamis. Jadi CV Palencraft ini akan menyesuaikan seluruh produk mereka atau menyesuaikan permintaan dari konsumen agar konsumen itu terpuaskan dengan barang-barang yang atau produk-produk yang diberikan oleh CV Palencraft ini. Ini adalah salah satu strategi stabilitas keuangan dari CV Palencraft seperti itu. Nah, jika terjadi penurunan ekonomi di global, maka CV Blankraf akan memproyeksikan seperti ini. CV Blankraf akan membuka pasar baru seperti ekspansi ke Asia. Dan sebelumnya, karena sebelumnya CV Blankraf ini hanya berfokus pada benua Eropa, seperti yang saya sebutkan tadi, maka mereka akan lebih fokus ke pasar-pasar Asia. Itu kan bisa mengurangi dari biaya operasional dan tapi bisa meningkatkan tingkat penjualan seperti itu. Dan CVM Craft ini juga tidak bergantung pada satu negara tujuan. Seperti contohnya jika CV Craft ini hanya bergantung pada Malaysia, mereka suatu saat mungkin akan kesusahan karena hanya satu-satunya di sana adalah tempat mereka mengekspor. Tapi CV Craft tidak seperti itu. CV Craft mengekspor semua produk-produk mereka itu tidak bertujuan dengan satu negara saja, tapi mereka nge-trade atau menjual produk mereka itu ke berbagai negara. Itu akan membuat strategi atau antisipasi krisis itu akan lebih bisa teratasi seperti itu. Dan selanjutnya strategi ini
selain dari satu tujuan negara itu akan membantu atau akan menjaga kestabilan keuangan, akan kelangsungan ekspor mereka itu karena banyak negara yang mereka jual itu produk mereka. Aspek lingkungan dari CV Palmcraft Jogja sebagai salah satu UMKM di bidang manufaktur. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas yang pertama adalah penggunaan bahan baku alami. Untuk CV Palmcraft ini, mereka berfokus pada bahan baku alami dan terbarukan seperti rotan, bambu, serat batang pisang, hingga rumput rayung. Mulai dari proses budidaya yang ramah lingkungan, penggunaan bahan alami ini membantu mengurangi dampak negatif seperti bahan sintetis atau non-biodegradable. Untuk keberagaman SDA-nya, dalam rangka memastikan keberlanjutan, mereka melibatkan beberapa daerah di Indonesia seperti Sulawesi dan Jawa Timur dalam pengembangan pembibitan bahan baku alami demi menjaga keseimbangan ekosistem dan menghindari eksploitasi berlebih pada satu sumber daya dan juga menjadi safety net lah istilahnya. Nah, di sini kita akan membahas juga mengenai proses produksi dan pengolahan limbah. Yang pertama ini perlu di-highlight adalah finishing mereka dengan penggunaan cat berbasis air yaitu water-based yang memiliki kandungan VOC atau volatile organic compounds yang rendah. Ini menunjukkan mereka juga mengurangi polusi udara serta meningkatkan kualitas udara di sekitar fasilitas produksi ataupun di lingkungan kerja. Yang perlu di-highlight dalam proses ini juga adalah pengolahan limbah mereka. CV Palmcraft ini mengadopsi praktik ekonomi sirkular, yaitu menjadikan bahan baku untuk produk baru seperti lampu, cermin, dan dekorasi rumah itu terbuat dari limbah produksi. Contohnya seperti limbah-limbah serat, daripada mereka buang, seratnya ini masih bisa dimanfaatkan kembali untuk membuat seperti tadi produk-produk seperti lampu, cermin, dan dekorasi rumah. Jadi dari awal sampai akhir, mereka ini secara maksimal dalam meminimalisir adanya limbah yang terbuang begitu saja, ataupun pemaksimalan alami lah dalam skala maksimal. Di sini kita akan meng-highlight juga mengenai pemberdayaan masyarakat lokalnya. Mulai dari yang pertama itu adalah pemberdayaan dari petani dan pengrajin. Mereka, CV Palmcraft ini berkomitmen dalam pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya petani di Sulawesi, yaitu mereka memberi pelatihan dalam budidaya tanaman alami yang berkelanjutan. Tentunya ini juga nggak berfokus pada kualitas bahan baku, tapi mereka juga meningkatkan skill masyarakat ataupun skill karyawannya sendiri. Yang perlu di-highlight adalah juga pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Yang seperti tadi, dengan adanya pelatihan ini, keterampilan dan pengetahuan pengrajin lokal ataupun karyawan mereka ini juga berkembang dan lebih eksploratif lah. Selanjutnya yaitu keberlanjutan rantai pasokan. Untuk yang pertama ini di-highlight ada diversifikasi sumber bahan baku, yaitu CV Palmcraft menjaga stabilitas rantai pasokan ini dengan bekerja sama dengan petani dan pengrajin di beberapa daerah yang berbeda. Seperti yang tadi ada Sulawesi dan Jawa Timur dalam daerah pasokannya. Nah, yang kedua adalah edukasi petani. Sama seperti yang tadi, jadi ini juga termasuk dalam keberlanjutan rantai pasokan. Yang selanjutnya adalah sertifikasi dan standar keberlanjutan. Untuk CV Palmcraft ini, mereka sudah memiliki sertifikasi LVK, yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Di mana sertifikasi ini memastikan bahwa kayu yang digunakan dalam produk mereka ini berasal dari sumber yang sah dan tidak merusak alam. Selanjutnya adalah penghargaan Green Product Award 2021. Mereka pernah mendapatkan penghargaan dari pemaksimalan pemanfaatan limbah rumput liar dan serat batang pisang di Green Product Award 2021. Ini juga menjadi suatu pencapaian ya untuk CV Palmcraft ini dalam hal pemberdayaan lingkungan. Selanjutnya adalah inovasi dan penggunaan energi terbarukan.
CV Palmcraft ini melibatkan energi surya ataupun panas matahari untuk mendukung keberlanjutan lebih lanjut, yaitu nantinya energi panas ini ataupun tadi sinar matahari, energi surya ini menjadi apa ya, kebutuhan diolah menjadi kebutuhan listrik untuk fasilitas produksi. Jadi selain dari bahan baku dalam produk, mulai dari aspek penunjang fasilitasnya juga tetap diperhatikan. Selanjutnya adalah bahasan tentang tantangan dan peluang. Untuk tantangan CV Palmcraft sendiri, mereka ini tantangannya adalah fluktuasi iklim yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku mereka. Jadi untuk antisipasi mereka bekerja sama di beberapa daerah produsen seperti yang tadi ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, hingga di Palembang juga ada. Untuk peluangnya ini, si Palmcraft ini dilihat-lihat memiliki peluang besar, terutama di pasar ekspor. Mereka juga pernah ekspor ke berbagai negara seperti di benua Eropa, seperti Spanyol, di Amerika, hingga ke benua Australia. Di ASEAN juga pernah, yaitu ke beberapa negara seperti Singapura dan Thailand, serta Filipina. Ini menunjukkan bahwa pasar global CV Palmcraft ini tentunya besar ya. Nah, untuk kesimpulan dari pembahasan aspek lingkungan ini, CV Palmcraft ini terbukti dalam komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan melalui pendekatan yang terintegrasi dalam penggunaan bahan baku alami, pengelolaan limbah, serta pemberdayaan masyarakat, dan juga inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Dengan tren global yang semakin mengutamakan keberlanjutan, dan dengan penghargaan hingga sertifikasi, perusahaan ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang lebih lanjut di pasar global maupun lokal untuk selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.